Oke, aman ya guys, siap. Ya, oke. Oke, tahiyat akhir suka muter-muter, lucu juga kawan ini. Oke ya guys, kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ternyata yang muter-muter bukan cuman tahiyat akhir ya. Bukan cuman Al-Kafirun ya, tahiyat akhir juga muter-muter ya. Iya ya, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak balik. Oke gitu ya, siap ya. Nggak apa-apa Mbak, lebih fokus aja ke depannya ya. Oke, siap ya teman-teman ya, baik ya. Oke, yang mau nanya siap Mbak Nurkolotul ya. Oke, kita mulai ya, boleh ya teman-teman ya. Ustazah, memandikan adik ipar laki-laki itu boleh nggak? Memandikan adik ipar laki-laki, mbaknya laki-laki atau perempuan? Nah gitu ya. Jadi memandikan itu harus sejenis ya, tidak boleh beda jenis ya. Jadi ibu boleh memandikan anak wanita boleh memandikan ibu. Beda jenis nggak bisa. Uh, misalnya nih ibu memandikan anak laki-laki itu nggak bisa ya. Oke, itu nggak bisa ya, gitu ya. Oke. Oke, Ustazah, oke, gimana caranya khusyuk dalam soal? Jadi ipar-iparan kalau sejenis bisa, kalau beda jenis nggak bisa. Ustazah, gimana caranya apa namanya, caranya apa nih? Memandikan jenazah boleh nggak sambil sholawatan? Boleh, nggak ada masalah. Memandikan jenazah itu adalah sunnah fi'li ya, sunnah perbuatan. Jadi dia tidak masalah jika dilakukan, jadi dia tidak masalah jika dilakukan dalam kondisi melakukan sholawat ya. Ustazah, aman ya? Kalau misalnya istri memandikan suami nggak boleh. Suami memandikan istri boleh. Ya, coba aku ulangi pelan-pelan ya. Memandikan itu harus sejenis. Anak laki-laki hanya boleh dimandikan oleh anak laki-laki, oleh ibu laki-laki. Anak perempuan hanya boleh dimandikan oleh ibu perempuan. Nah, seorang istri tidak bisa memandikan suami, seorang suami boleh memandikan istri. Seorang suami boleh memandikan istri. Ketika Rasulullah meninggal, tidak ada satupun istri yang memandikan beliau. Dan ketika Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib ikut memandikan beliau. Oke ya. Jadi yang boleh sejenis itu hanya suami memandikan istri. Istri mandikan suami nggak bisa. Yang boleh beda jenis cuman itu aja. Ustazah, puasa Daud katanya nggak boleh putus. Boleh. Gimana pun puasa Daud itu tidak wajib. Gimana pun puasa Daud itu hukumnya adalah sunnah ya. Jadi kalaupun dia putus itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Nah tapi nggak boleh diniatkan putus dari awal. Misalnya nih, saya pengen puasa Daud sebulan aja nggak bisa. Atau saya pengen puasa Daud 2 minggu aja terus putus gitu. Saya pengen puasa Daud 2 hari aja 3 bulan aja, itu yang nggak boleh ya. Ustazah, sholat sunat tasbih berjemaah, apakah makmum cukup diam? Tidak. Makmum juga membaca tasbih seperti biasa ya. Ustazah lagi puasa, kawan ngajak makan, bolehkah membatalkan puasa? Kalau puasa sunnah boleh dibatalkan walaupun kawannya ngajak makan ya. Ustazah, puasa Rajab terakhir tanggal berapa ya, bulan Januari? Aku belum ngecek, buat apa teman-teman? Ustazah, baca Al-Kahfi jika tidak selesai boleh dilanjutkan? Boleh. Baca Al-Kahfi di hari Jumat itu dimulai dari Jumat maghrib ke Kamis maghrib ya. Jumat maghrib ke Kamis maghrib ya guys. Ustazah, oke, waktu duha setelah subuh jam berapa? Lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, saya jual dana tapi pembeli buat togel. Apakah saya berdosa? Tidak. Jadi begini, kalau jualannya bersifat umum, kemudian ada pembeli yang jahat, itu tidak menjadi dosa kita. Contoh ya, misalnya nih teman-teman, saya jual tank top, kita jual tank top. Nah, sebagian tank top itu dipakai orang untuk berzina, sebagian tank top itu dipakai untuk di rumah, sebagian dibeli oleh non muslim, itu bukan urusan saya.
Saya punya hotel misalnya, nggak apa-apa jual nyewa hotel. Tapi di hotel itu kemudian ada yang berzina, di hotel itu kemudian ada orang yang, minuman keras, di hotel itu ada orang yang untuk acara keluarga doang, itu bukan tanggung jawab kita lagi guys, ya. Nah sama dengan kita jual dana, ada orang yang pakai untuk, togel, ada orang pakai untuk, judol, itu urusan dia dengan Allah. Nah kecuali kita menjualnya khusus, contoh, saya khusus jual dana untuk togel, itu baru problem. Saya khusus jual anggur untuk difermentasi, itu baru problem. Saya khusus jual ayam untuk aduan, itu baru problem. Nah, paham nggak teman-teman? Kalau tidak khusus, nggak ada masalah ya. Sama dengan jual kue, kita jual kue, ada orang yang beli sebagian untuk Natal, ada sebagian untuk tahun baru, ada sebagian untuk ulang tahun, ada sebagian untuk acara pernikahan, ada sebagian untuk disedekahkan, bebas aja, nggak jadi masalah, ya kan? Kecuali khusus jual kue Natal, yang tidak Natal tidak boleh beli. Ini khusus untuk orang Natal, itu yang nggak boleh ya. Ustazah, oke, habis berhubungan belum mensucikan diri, bolehkah berzikir? Boleh ya. Ustazah, apa orang lagi haid, apa boleh memegang jenazah? Tidak ada tegas ya, tidak ada tegas soal itu ya. Ustazah, kemarin saya puasa Yaumul Bid, terus sekarang puasa Daud. Gimana tuh Ustazah? Kalau teman-teman ke depan udah terbiasa puasa Daud aja. Kan udah terbiasa tuh puasa Daud ya, silahkan puasa Daud aja kalau sudah terbiasa ya. Ustazah, saya haid 15 hari, kemudian mandi besar. Saya boleh sholat? Boleh. Haid lebih dari 15 hari boleh sholat, gak jadi masalah ya. Teman-teman setelah 15 hari, teman-teman sholat, mandi dulu baru sholat ya. Ustazah, mandi dulu. Sengaja aku mandi suci dari haid, menghilangkan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ustazah, oke aman ya. Bulan Rajab ada berapa hari? 30 hari. Kalau belum bayar kafaroh, apakah bisa puasa Ramadan? Bisa, ya. Ustazah, bagaimana kalau nggak punya uang marah sama suami? Tergantung. Kalau marah tetap nggak boleh. Yang boleh itu adalah memotivasi dia untuk bekerja, ya. Ustazah, bolehkah zikir dalam hati aja? Zikir dalam hati nggak ada masalah, sambil baring pun nggak apa-apa. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke. Ustazah lagi puasa, bolehkah meneteskan obat ke mata? Jawabannya adalah syubhat ya, ada yang menyatakan boleh karena dia tidak masuk ke lambung, ada yang menyatakan tidak boleh gimana pun masuk. Ya, tapi pendapat paling kuat tidak batal karena sakit. Per 2 jam harus tetes misalnya. Ustazah, anak perempuan boleh nggak memandikan bapaknya? Nggak boleh. Mandikan itu harus sejenis. Seorang anak perempuan boleh memandikan ibu, anak laki-laki boleh memandikan bapak, tidak boleh silang. Ya, seorang istri tidak bisa mandikan suami, tapi kalau seorang suami boleh memandikan istri. Ya. Ustazah, kalau habis berhubungan dengan suami, pas mau subuh ternyata haid. Informasi diterima. Terus kenapa? Mandinya nanti sekalian boleh. Ustazah, kalau puasa sunnah, kalau hati kesel gimana? Puasanya tetap tidak ada masalah. Puasanya tetap tidak ada masalah. Ya, puasanya tetap dapat pahala, tetap tidak batal, tapi keselnya aja yang berdosa. Ustazah, kalau sudah telanjur memandikan gimana? Yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki. Saya penjahit, bolehkah saya menerima permakan pakaian yang tidak menutup aurat? Boleh, nggak jadi masalah. Karena sifatnya umum mbak ya. Oke, sedang puasa suami minta gimana? Minta apa? Aku kan masih anak kecil. Aku nggak tahu suaminya minta apa lagi puasa. Kalau dia minta makan jangan dikasih. Karena itu adalah bulan Ramadan. Kalau kita kasih dia makan berarti kita membiarkan dia tidak berpuasa. Maka ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, tolong menolong itu dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Dia minta apa? Kalau minta kopi juga jangan dibuatkan. Kalau minta berhubungan badan tidak boleh sama sekali.
Ya, la ta'ah indal ma'asi ya, tidak ada taat dalam kemaksiatan ya. Mbak nggak boleh kasih, kalau dipaksa juga Mbak kabur nanti maghrib datang lagi. Karena kalau Mbak kasih, Mbak akan kena kafarat ya. Kafaratnya adalah kafaratnya adalah puasa 60 hari berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin, satu orangnya 1,4 kilogram kali 60 hari. Kemudian atau memberikan pakaian 60 orang fakir miskin ya. Oke ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, bumil boleh nggak tidak puasa Ramadan? Nggak jadi masalah ya. Lebih wajib bantu saudara apa keperluan rumah tangga dulu? Kita dulu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, cari kehidupan akhirat, jangan lupa nasib kita di dunia. Oke, Ustazah, kalau suami minta tapi belum sempat sahur udah subuh. Kalau suami minta kemudian belum sempat sahur udah subuh. Nggak apa-apa, berarti problemnya Mbak nggak sahur karena suaminya minta. Ya nggak apa-apa. Iya kan? Oke. Nah gitu. Berat kali pun pertanyaannya cuy. Ustazah, oke. Nggak perlulah teman-teman jelaskan pula jam-jamnya itu guys. Iya kan? Nah, Ustazah, saya puasa sunnah boleh nyiapin makanan suami boleh. Kalau teman-teman puasa sunnah boleh nyiapin masakan suami. Karena suami kan tak wajib puasa. Tapi kalau seandainya teman-teman itu puasa Ramadan, suaminya juga puasa Ramadan, ya tidak boleh siapkan buat dia ya. Oke, sabar-sabar. Aku bercanda saja. Ustazah, kalau mintanya jam 3 malam, Kalau jam 3 malam, gas aja. Mainkan kopling. Hati-hati tikungan, tanjakan di depan. Kalau jam 3 malam di bulan Ramadan nggak ada masalah ya. Tapi kalau siang-siang yang nggak boleh. Kalau siang-siang kena kafarat ya. Kafarat, oke. Nah, kalau malam gas aja. Hati-hati di depan ada tanjakan. Oke, gitu ya guys. Oke. Ustazah, iya aman ya. Oke, Ustazah, jadi alhamdulillah ternyata malam bisa deh gitu ya. Jadi masbuk subuh di rakaat terakhir dan kunut, apakah setelah saya lanjut pakai kunut? Nah, tergantung Mbak tim kunut enggak? Misalnya nih Mbak terlambat rakaat pertama, Mbak masuk rakaat kedua, imam kunut, Mbak kunut. Nah, nanti imam salam kan Mbak nambah lagi satu kali tuh kan. Nah, Mbak nambah lagi satu kali. Nah, itu adalah itu Mbak pakai kunut atau enggak tergantung kepada Mbak. Ya, jangan dibaca. Itu kan pertanyaan yang mesti terjawab. Nah, kalau nggak dijawab nanti digasnya pula siang-siang, ya kan? Itu harus terjawab. Ya, oke. Cuman perkara menjawabnya kayak gimana, tentu harus kita eh, caranya. Karena kalau enggak kan dia jadi itu kan guys, ya kan. Masih pagi soalnya ini. Ustazah, sholat tasbih berjemaah waktunya makmum membaca tasbih. Iya dong, iya. Ya, Ustazah, oke. Kalau sudah sahur suami minta. Nah, itu kan ini gimana lah nih guys? Gimana lah? Jawab lah ya. Kalau sudah sahur suami minta, tapi belum keramas, udah subuh. Nah, udah subuh, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Lewat azan keramasnya nggak apa-apa. Tapi jangan sering ya, jangan terlalu sering bilang sama suaminya, ada waktunya lah kayak gitu kan. Cara bilangnya gimana? Nggak usah tanya aku ya. Ustazah, kalau tidak melaksanakan 1 tahun buat orang yang sudah meninggal gimana? Enggak apa-apa Mbak, itu kan nggak wajib ya. Ustazah, kalau puasa kodo gimana? Kalau suami minta berhubungan tetap nggak boleh. Puasa nazar, puasa wajib, puasa kodo nggak boleh. Makanya puasa wajib selain Ramadan seperti ingin puasa nazar atau puasa kodo harus izin suami. Ya, nah tapi kalau puasa sunnah boleh dibatalkan. Ya, kalau puasa wajib nggak boleh dibatalkan ya. Ustazah, kalau sedang junub lagi. Lalu haid, mandinya nanti setelah haid gak ada masalah ya. Oke, oke. Ustazah, kapan waktu makmum membaca tasbih di saat sholat tasbih berjemaah? Saat diem, nanti kan imam diem. Imam iftitah, kita iftitah. Imam ayat pendek, kita diem. Imam iftitah, makmum iftitah.
Al-Fatihah, makmum diam. Imam ayat pendek, kita Al-Fatihah. Nanti kan diam lama. Nah, pas diam lama itulah baca yang namanya tasbih ya. Kalau nggak hafal kunut boleh doa yang lain nggak? Kalau nggak hafal kunut nggak usah kunut, nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Oke, siap Mbak Hani ya. Oke, Ustazah, kalau kita membatasi diri, nggak mau kumpul ya dengan untuk menghindari ghibah. Boleh atau tidak? Harus ya. Jangan dekat kepada orang atau teman yang berpotensi mendatangkan kita kepada dosa. Nggak kumpul-kumpul nggak apa-apa Le, asal kita bahagia, iya kan? Setiap orang itu punya fase eskalasi. Eskalasi di mana dia suka kumpul bareng temannya, eskalasi dia cuman suka kumpul di keluarga aja, bahkan eskalasi di mana dia itu hanya pengen sendiri aja. Ikuti eskalasi itu agar yang penting bahagia. Kemarin temanku juga bilang, dulu aku kalau jalan makan nggak bisa sendiri, aku malu. Sekarang aku udah bisa sendiri, ya itu eskalasi, nggak jadi masalah ya. Ustazah, jika kita ke Mekah dengan orang yang mempunyai masa lalu yang kelam, tapi dia sudah bertaubat, apakah berpengaruh? Tidak. Ya, yang penting dia sudah bertaubat. Kalaupun belum bertaubat, nggak apa-apa. Taubatnya nanti saat berada di Mekah dan Madinah, mohon ampun kepada Allah di depan multazam. Ya, kalau ada orang kerja di rumah, apa boleh menyediakan makanan? Sedangkan kita lagi puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh, tapi puasa Ramadan ya nggak boleh. Misalnya nih kita lagi puasa Ramadan ya, tukangnya itu tukangnya itu lagi puasa Ramadan gitu kan. Nah, kita juga lagi puasa Ramadan. Rupa-rupanya siang-siang tukangnya minta makan. Nah, jangan dikasih. Kalau kita puasa sunnah, kita boleh nyediakan orang makan. Karena tidak semua orang harus berpuasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan yang tidak boleh. Kira-kira paham nggak? Kenapa? Karena kalau saat Ramadan kita sediakan makanan untuk orang yang tidak berpuasa, berarti sama artinya kita dengan membantu dia untuk tidak berpuasa. Seperti itu ya. Ustazah, oke, kalau belanja bulanan boleh diniatkan di sedekah subuh enggak? Ya, kalau belanja bulanan itu tabungan tuh cuy ya. Ini adalah kaleng sedekah subuh 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu di bawah belanja bulanan. Itu namanya tabungan, bestoy. Tapi kalau seandainya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 lalu dikasih untuk orang itu boleh ya. Oke, Bom, apa beda sedekah dengan tabungan, Bom? Kucing. Nah, nguap dia. Ditanya apa beda sedekah dengan tabungan, nguap. Memanglah kucingku satu ini. Oke. Dibuang sayang, dipelihara. Jawab itu aja nggak tahu. Sedekah dengan tabungan. Nah, ceritanya engkau nih, Bom. Oke ya. Ustazah, oke ya, kalau kita sudah bertaubat, besoknya kita taubat lagi. Apa harus diulang lagi? Kemarin kita minta ampun. Sholat taubat itu bebas, mau dilakukan kayak gimana pun aman aja ya. Setiap hari aja kita melakukan sholat sunat taubat boleh ya. Kasih saya aja kucingnya, oh jangan berat itu makan harus ditemani itu. Ya banyak ritual-ritualnya itu untuk jadi kucing kayak gitu ya. Itu snack milih itu. Oke. Dibuang sayang pula, jangan dibuang. Aku sering bilang nih kalau di luar lah bisa nggak dia hidup nih agak ragu aku. Oke guys. Oke, sedangkan sedangkan kukunya nyangkut di gorden tak bisa dia buka sendiri. Apalagi jiwa dan raganya nyangkut di luar. Kurasa nggak bisa itu. Oke gitu ya guys. Nyangkut kukunya di gorden nggak bisa dia nyelesaikan masalahnya sendiri. Kuku doang dia nggak bisa selesaikan. Apalagi hidupnya. Sama dengan perkara berhubungan badannya nggak selesai. Apalagi masa depan. Eh, kayak gitu ya guys. Nah ya. Ustazah kita lanjut ya. Kalau suami tidak jujur terus didiemin atau gimana gitu ya. Kalau dia tidak jujur bukan didiemin tapi diberikan efek jerah atas ketidakjujurannya. Oke ya. Ustazah, oke. Nah kalau mau sholat hajat itu cukup sekali aja atau sampai kita dapatkan sesuatu yang kita mau. Saranku lakukan terus aja sampai dapat yang kita mau. Tapi Allah itu akan mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk.
Yang pertama Allah kabulkan langsung sekarang ya. Yang kedua Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda ya. Yang ketiga Allah akan kabulkan di hari akhirat ya. Jadi kadang-kadang Allah itu mengabulkan doa kita, kadang-kadang dikabulkan langsung, kadang-kadang kayak kita kan kita pengen rezekinya nggak datang-datang, Allah ganti dengan suami yang tadinya tak taat menjadi taat, ya kan? Misalnya nih teman-teman ya, atau diganti di hari akhirat, ya lakukan aja sholat hajat ya. Ustazah, oke puasa Rojab niatnya kodo, boleh kodo puasa di bulan Rojab, tidak ada masalah ya. Aku sholat hajat nggak langsung doa, langsung tahajud dan witir, boleh nggak? Boleh ya. Tolong spill kucingnya, entah kemana dia sekarang guys. Nah, dia lagi tidur dia. Ustazah, kalau baca doa tahajud masih belum hafal tidak ada masalah ya. Ustazah, saya lagi puasa Ramadan, kedatangan sepupu dan keluarga beda agama. Boleh nggak disiapin makan siang? Boleh karena dia beda agama ya. Ustazah, gimana menghadapi suami yang kayaknya segala sengaja malas meninggalkan sholat? Oke, kalau dia malas meninggalkan sholat, yang pertama adalah tetap khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Ya. Kemudian yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia bantah, bantah dengan bantahan yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Anak yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi anak yang paling taat ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ustazah kalau habis sholat duha langsung sholat taubat apakah boleh? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, kalau keluar keputihan apakah harus mandi besar? Tidak ya. Cuman keputihan itu tidak bisa dibawa sholat ya. Kalau teman-teman keputihan itu teman-teman harus cebok sebelum sholat ya. Teman-teman harus cebok, nah celananya dibuka atau ganti celana baru, atau teman-teman boleh ke ini ya, pakai panty liner ya. Nanti ada rezeki yang keputihan ini coba minum madu akasia yang aku spill ya. Kayak madu akasia yaitu untuk kolesterol juga, haid nggak lancar atau istihadah. Semuanya madu akasia. Ini madu yang aku minum sudah 3 tahun ya. Ustazah, oke, bulan Ramadan tetap jualan nasi secara hukum gak apa-apa, secara adab itu bermasalah ya. Ustazah, kalau anak bayi meninggal siapa yang ngurusinnya? Ngurusin gimana maksudnya? Aku belum paham. Ustazah, oke, kalau sedekah subuh diberikan kebutuhan sekolah anak sendiri gak ada masalah ya. Ustazah, oke, baca doa habis sholat sunnah pakai HP tidak ada masalah. Buka buku Majmu' Syarif pun tidak ada masalah. Baca doa sambil pegang buku nggak ada masalah. Oke. Ustazah, oke, bagaimana cara mengatasi anak yatim yang nakal dan nggak bisa diatur? Sama aja, yang nakal tuh bukan cuma anak yatim. Ini bukan karena status yatimnya. Itu karena memang anaknya nakal, ya kan? Maka treatmentnya tergantung kasusnya. Aku nggak bisa jawab. Nakalnya yang seperti apa? Apakah nakal karena ketidaktahuan? Apakah nakal karena butuh perhatian? Kasusnya apa? Kalau seandainya ada nih kasusnya aku bisa jawab. Solusi haid nggak lancar, yeay, akasia dong guys. Akasia ini bagus banget madunya, ini murni asli. Dan hari ini harga masih error. Tadi Mas Adit telepon aku. Harga sebenarnya udah 99.000. Kemarin udah harga segitu kita. Ya kan? Tapi ini turun lagi ke 88.000 dan nggak bisa dinaikin guys. Nah, jadi harga lagi error, beli sekarang. Kemarin aku bilang 99.000 1 kilo, kalau beli 2 kilo 200.000 jadi 166.000. Sekarang 2 kilo cuma 150-an ribu. Ya, nggak bisa dinaikin nih. Oke, padahal Mas Adit udah nonaktifkan semua fitur, nggak bisa. Jadi belinya pagi ini, mumpung lagi harga error ya.
Oke ya, cepetan guys harganya error. Iya, kaget kan? Oke, alhamdulillah ya untuk customer ya. Yang penting sellernya ridho. Ustazah, iya madunya nggak mau naik khusus harga untuk netizen. Memang error dia, memang beneran error. Tadi barusan aku ditelepon. Harga dari kita tetap 99 Zah. Kita udah nonaktifkan semua paydel, semua campaign, tetap aja segitu harganya. TikTok nggak mau naik kayaknya. Oke ya, Ustazah murah rezeki ya Mas Adit ya, siap ya. Keranjang kuningnya ini ya, coba baca bismillah, beli harga error. Ini beneran harga error guys. Ya demi Allah ini harga error. Jadi ini bukan settingan-settingan, demi Allah error. Jadi teman-teman belilah ini ya. Nah jadi ini ya, beli ini mumpung harga error ya, harga error ya. Oke, aku udah CO ke-7 ya. Oke, ini dia madunya ya. Madu error, madu harga error ya. Nah ya ini ya guys. Memang error, memang nggak ngerti dia cara gimana. Mas Adit lagi ngobrol tuh nanti ya. Harganya error ya guys. Nah ini ya tuh madunya ada busa-busanya seperti itu. Semoga errornya lama ya. Oke dah. Ini adalah akasia. Fokus ya. Bismillah. Alhamdulillah keputihanku hilang minum madu akasia. Tuh Masya Allah ya. Oke fokus ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, keputihan, haid gak lancar, gak haid-haid, haid terus, liver, empedu, atau sekedar stamina akasia. Oke, harganya 99.000 1 kilogram, tapi pagi ini memang harga masih error. Oke ya, 99.000 1 kilogram madu. Aku sebut 99.000 aja ya. Oke, nah nanti kalau beli 2 aku hambiarin harganya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, langsung COD ya guys. Aku sematkan di bawah. Bismillahirrahmanirrahim 99.000 1 kilogram madu. Langsung COD. 20 hari nggak haid minumnya akasia tuh ya. Oke, ini lagi error ya guys. 88.000 aja. Klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat ya. Oke, klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat. Ini beneran harga lagi error banget ya guys. Karena harganya sebenarnya 99.000 aja. Tipes boleh ke akasia. Nanti kalau beli 2 lebih error lagi. Ya, beli 2 ini nanti cuman 75 ribuan aja. Ya, cepet-cepet guys. Mumpung lagi error guys. Oke, aku ulang pelan-pelan, siap-siap yang mau beli 2. Siap-siap yang mau beli 2 ya. Akasia beli 2. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, atau sekedar bismillah siap baca Mbak Oma. Solawat apa buat sakit? Solawat tibil kulub dong. Ya solawat tibil kulub. Coba searching aja di Google. Solawat tibil kulub dan artinya ya. Oke, Ustazah, cara membuat surat wasiat buat anak angkat. Buat ditulis apa yang menjadi Mbak wasiatkan, Mbak tanda tangan, anak angkat dan 2 orang saksi. Kalau 2 orang saksi perempuan dan 1 saksi laki-laki. Kalau mau lebih kuat. Tapi kalau 2 saksi perempuan doang boleh. Pakai materai boleh, nggak pakai materai juga nggak apa-apa. Kalau mau lebih kuat boleh pakai notaris sebagai saksi. Nanti suratnya dinotariskan. Saya ulang, buat apa yang Mbak mau, lalu kemudian tanda tangan Mbak, tanda tangan Anda angkat, kemudian 2 orang saksi. Nah kalau mau lebih pakai materai boleh, nggak pakai materai boleh, kalaupun akhirnya pengen lebih kuat, nah anak angkat ini karena hak harta udah menjadi milik dia, nggak ada sebagian dia keluarkan
untuk bayar notaris sebagai penguat. Bayar notaris nggak mahal untuk itu cuma 500 sampai 1 jutaan kok ya. Ustazah, dokter nggak kunjung haid, dites negatif harus minum madu apa ya? Oh iya iya siap nanti madu ya. Setelah tanya jawab ini ya. Nah kita tanya jawab dulu baru madu ya. Madunya itu madu akasia ya. Oke, Ustazah, oke, apakah lelaki yang tidak baik itu dapat jodoh wanita yang tidak baik juga? Enggak juga. Cuman kemungkinan laki-laki yang tidak baik itu akan dekat dengan wanita yang tidak baik. Kemungkinan seperti itu karena tapi kemungkinan bukan sebuah kepastian karena dalam satu ranting hanya hidup satu jenis burung. Ya, tidak ada dalam satu ranting hidup burung pipit, burung burung hantu, elang dalam satu ranting. Maka biasanya orang-orang yang tidak baik lingkungannya akan tidak baik. Ketika lingkungannya tidak baik, maka yang dia kenali adalah orang-orang yang tidak baik. Maka kemungkinan dia dapat tidak baik. Tapi itu kemungkinan, belum tentu ya. Kadang-kadang ada jackpot juga justru dapat yang baik kan. Sama dengan orang-orang baik katanya akan dapat orang baik. Itu kan faktor peluang. Dalil tentang itu nggak ada. Dalil tentang kepastian hukum itu nggak ada. Cuman ketika dia orang baik, dia bergaul dengan orang baik, dia ta'af dengan orang-orang baik, dia akan dapatkan orang baik. Itu hanya faktor kemungkinan saja. Peluangnya lebih besar. Itu sama dengan orang yang sering keluar rumah. Ya peluang dia kecelakaan lebih besar dibanding dia di rumah saja. Itu loh maksudnya. Ketika kita itu baik, maka kemungkinan kita akan dikelilingi orang-orang yang baik. Ya jelas dong. Karena kita menyalurkan energi yang baik gitu kan. Nah seperti itu. Sama dengan kita hadir di live ini. Di live ini mungkin hanya 0,1% orang yang tidak baik. Semuanya adalah orang-orang yang pengen jadi lebih baik. Karena ibarat pohon, akun ini adalah rantingnya. Di atasnya hidup orang-orang yang punya kepentingan yang sama dengan satu jenis menuju kepada kebaikan. Makanya kalaupun ada yang aneh, itu dia cuman sarok-sarok kuaci aja, cuman dia mampir terus dia pergi lagi, ya, dia mampir dia pergi lagi. Tidak akan betah orang jahat di akun ini karena pasti dinasehati terus. Sementara orang-orang yang tidak baik dia tidak suka dinasehati. Oke ya. Seperti itulah ibaratnya kan. Makanya kenapa teman-teman di akun ini cocok, bersenda gurau. Karena orang-orangnya semuanya orang-orang baik hidup dalam satu ranting yang sama. Semoga paham ya. Apakah dosa riba menghambat rezeki? Oh iya jelas dong. Semua dosa itu menghambat rezeki. Karena ada 4 efek dosa. Yang pertama adalah dosa itu membuat rezeki kita tidak lancar. Yang kedua, membuat kita itu tidak tenang. Yang ketiga, membuat kita itu menjadi lebih sulit urusan. Yang keempat, kita itu menjadi orang yang keempat kita sulit menjadi orang yang menangkap ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan susah kita dapatkan ya. Ustazah, oke ya. Bagaimana hukum gadai? Gadai itu boleh dalam agama Islam, itu namanya syirkah. Tetapi jangan sampai dia itu stylenya style bank. Karena banyak pegadaian stylenya itu style bank ya namanya aja syirkah ya kan. Coba pergi ke pegadaian syariah ya lebih aman. Ustazah, saya mau bertanya. Yang pertama di mana seorang guru cadel mengajarkan Al-Quran? Di mana guru cadel mengajarkan Al-Quran. Maksudnya apa? Saya kurang paham. Ustazah, batal nggak wudhu jika bersentuhan dengan anak laki-laki? Anak kandung itu tidak membatalkan wudhu karena dia adalah mahram kita. Berdosakah orang tua yang mengizinkan anaknya menikah dengan non muslim? Dosa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berarti ketika kita mengizinkan anak, teman, saudara atau orang lain misalnya, kita izinkan dia untuk menikah. Ya enggak usah anak lah, orang lain lah gitu kan. Kita support dia untuk menikah gitu kan. Kita support dia untuk menikah, maka kita tetap dapat pahala dosa yang sama. Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya boleh bertolong-menolong dalam kebaikan dan tidak boleh bertolong-menolong dalam keburukan. Oke. Lagi puasa gosok gigi pakai odol. Kalau ketelan batal, kalau nggak ketelan nggak batal ya. Adakah surat-surat penyembuh? Baca Al-Quran wasilahkan untuk kesembuhan kita. Surat apapun bebas. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini sehatlah badan saya dan seterusnya. Oke. Oke, Ustazah sholat sunat di rumah membaca ajan atau iqomah? Membaca ajan atau iqomah? Sholat sunnah di rumah membaca ajan atau iqomah? Wallahu a'lam bishawab. Apa pertanyaannya ya? Ustazah, bagaimana hukum seorang ustadz menikahkan seorang wanita yang statusnya masih istri orang? Ustadznya mungkin agak konslet sedikit gitu kan. Karena tidak boleh
menikah 2 orang perempuan dalam satu waktu ya. Apakah si perempuan ini nanti nikah dengan ustadz itu atau dia membantu menikahkan perempuan ini dengan orang lain. Tapi saya ada praduga, ada asumsi bahwa kenyataannya mereka itu udah talak mungkin. Bisa jadi nih, perempuan tuh udah bilang, "Saya udah ditalak, saya udah ada saksi secara agama." Maka ustadz ini bilang, "Oke, kalau kamu udah ditalak, habis masa idah kamu boleh nikah dengan orang lain." Itu bisa jadi. Mungkin merasa yang belum cerai ini suaminya aja. Nah, asumsi aku seperti itu karena aku rasa, tidak ada ustadz yang mau melakukan itu. Karena itu nggak perlu kuliah tinggi-tinggi untuk menyatakan perempuan tidak boleh poliandri. Ya, anak SD aja tahu. Di pesantren kelas 1 itu belajar bab fikih. Jadi asumsi aku ini ustadz bukan berniat menikahkan orang yang masih istri orang. Tapi secara sadar ustadz ini dapat laporan bahwa dia udah ditalak oleh suaminya, saksinya lengkap, buktinya lengkap, maka barulah dia menikahi perempuan ini atau dia menikahkan perempuan itu dengan orang lain. Asumsi sih seperti itu karena kayaknya ustadz bakal nggak aneh-aneh sih soal itu ya. Ustazah, paham kan teman-teman ya? Suami saya wafat 2 tahun, tapi saya belum bagi waris sama anak-anak. Silahkan dibagi biar tidak jadi. Oh, Mbak masih ada, kalau masih ada itu masih hak Mbak. Kalau anak Mbak masih kecil-kecil, Mbak masih bisa manfaatkan uang itu untuk, apa namanya, untuk, kebutuhan anak-anak, ya. Apa hukumnya ngelirik dalam sholat? Makruh. Kita lagi sholat ngelirik, kita lagi sholat ngelirik, itu makruh, ya. Ustazah, apakah anak yang sudah kerja wajibkah gajinya dikasih ke ibunya, tapi tidak ingin ibu makan uang gaji? Tidak wajib, ya, tidak wajib. Artinya seorang anak secara adab kalau dia laki-laki memang ada kewajiban, tapi kalau ibunya ridho kan jadi nggak wajib toh, iya kan? Secara adab tidak ada kewajiban anak perempuan memberikan kepada ibunya secara hukum, tapi secara adab ketika orang tuanya menerima dengan senang hati, maka lagi bahagia dia berdoa untuk anaknya, rezeki anaknya akan berlimpah. Jadi jangan semuanya dikasih ke mama nak, kasih sebagian aja. Jangan ditolak supaya rezeki anak juga sangat berkelimpahan ya. Ustazah, hukum istri gugat cerai tapi suami tidak datang ke pengadilan sampai tokok palu. Itu udah jatuh talak. Karena di pengadilan ketika tidak ada pihak tergugat itu akan dilanjutkan ke sidang first hand, kemudian saksi dan kemudian bukti dan kemudian jatuh keputusan. Itu jatuh talak ya. Kalau suaminya mau mempertahankan harusnya dia datang dan bisa bernegosiasi dengan hakim ya. Ustazah, oke sebentar ya. Cara bangkit dari sujud mau berdiri, duduk dulu Mbak ya, duduk dulu itu tumakninah dari sujud, Allahu Akbar. Nah, kecuali lutut sakit, nah itu lain cerita ya kan. Ustazah, apakah jika riba kita ngambil uang kredit di bank tetap riba? Mau ngambilnya untuk rumah, untuk mobil, untuk usaha ya, di bank itu tetap riba ya guys. Pertama dalam angsuran ada bunganya ya kan. Kemudian yang kedua dalam angsuran ada bunganya, yang kedua kalau telat Mbak kena denda ya kan. Yang ketiga kalau Mbak nggak bayar Mbak barang atau agunan Mbak akan dia tarik ya. Ustazah ditinggal suami meninggal dunia, supaya hari ke 5 tahun, 5 tahun tapi lihat foto nangis. Nangis ya nggak apa-apa, nangis itu wajar ya, cuman ganti nangis dengan doa. Nangis sambil baca Quran, nangis sambil sedekah atas nama dia, nangis sambil berzikir, nangis sambil bersolawat dan seterusnya ya. Berjemaah di rumah haruskah makmum baca Al-Fatihah juga? Iya, makmum baca Al-Fatihah. Tapi ketika imamnya kecepatan akhirnya makmum tak terbaca Al-Fatihah, makmum boleh ruku. Oke ya. Ustazah, gimana hukumnya kerja di bank, tidak di bagian kredit? Nah ini ikhtilaf. Jadi semua ulama sepakat kalau dia adalah bagian dari kredit seperti debt collector, kolektor, analisis kredit, kemudian marketing kredit, marketing itu mutlak haram. Tapi ketika dia tidak di bagian kredit, dia satpam, dia CS, dia cuman teller gitu, maka di sini terpecah pendapat. Ada yang mengatakan nggak apa-apa karena dia tidak nanggung dosa orang kredit. Ada yang mengatakan nggak boleh karena arus kasnya tetap arus kas riba, ya kan? Maka teman-teman kalau ada pekerjaan lain tentu lebih bagus. Cari pekerjaan lain baru keluar, oke ya.
Ustazah, wali nikah anak laki-laki nggak apa-apa, adik laki-laki, padahal masih ada kakak laki-laki nggak apa-apa, wali hakim pun boleh. Masih ada bapak, masih ada anak nikahnya wali hakim pun boleh, nggak masalah ya. Ustazah, bank emo termasuk riba nggak? Apa itu bank emo? Aku tidak paham. Bank emo itu apa ya? Ustazah, oke, kalau punya rekening di bank tapi hanya untuk lewat uang saja bisa nggak? Oh, nggak apa-apa. Punya rekening bukan nggak boleh. Jadi rekening sebagai alat simpan boleh. Ya sebagai alat simpan doang kan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, bank emo itu apa sih? Aku lagi sakit, sholatnya selalu lambat. Ya, kalau lagi sakit tetap sholat walaupun dalam keadaan duduk ya. Oke, Ustazah, pegang tabungan warga dikala mengambil, memberikan seikhlasnya, apa itu riba? Oh enggak. Saya misalnya sebagai banker, orang susah nabung, "Sini sama saya biar kamu nabung, sini sama saya biar kamu nabung." Nah, ketika dia mau ngambil uangnya itu, gitu kan ya, ketika dia ngambil uangnya lalu dia kasih buat kita, kita nggak minta ya nggak apa-apalah itu kan jasa, dia bantu kita. Ustazah, bank emo itu bank keliling. Apa itu bank keliling? Hukum trading, Mbak mau trading apa? Ya kalau tradingnya trading saham, Mbak harus ngerti analisis fundamental. Jangan main di analisis teknikal, nanti jadi judi. Perhatikan emiten perusahaannya, ikut RUPS-nya ya. Trading dolar jelas haram. Dolar itu mata uang, jual beli mata uang haram. Kalau trading luar tuh kenapa boleh emas jual beli, jual beli, trading itu kan jual beli, jual beli. Trading itu intinya jual beli, jual beli, jual beli gitu. Ya, teman-teman punya madu, beli, jual, beli, jual itu trading juga. Trading itu netral. Bahasa trading itu bahasa netral. Teman-teman beli madu di aku, jual, beli madu di aku. Apa kerjaan kamu? Trading madu. Nah, trader itu itu trading juga namanya. Tapi kalau tradingnya itu apa yang mau ditradingkan ini? Kan gitu kan. Kalau tradernya adalah trader dolar itu jelas haram. Karena dolar itu adalah mata uang, jual beli mata uang haram. Ya, nah, jual beli mata uang haram. Beli apa namanya, beli dolar, tunggu naik baru dijual, haram. Kalau emas boleh, karena emas itu komoditi, ya nggak ada masalah beli emas, simpan, kalau udah, naik jual. Emas itu komoditi, dia bukan mata uang sekarang, ya kan. Mata uang nggak boleh ditradingkan, ya makanya Bitcoin, Forex itu jangan. Nah kalau saham, bisa, boleh, tapi daripada jadi trader lebih bagus jadi investor. Karena kalau trader Mbak nggak ngerti fundamental perusahaan, Mbak nggak ngerti emitennya. Jadilah investor sejati, nggak masalah, ngerti emitennya, ngerti ikut RUPS-nya walaupun sahamnya cuma berapa lot, kemudian Mbak ngerti apa namanya laporan laba ruginya. Cuman kan itu butuh waktu untuk mencerdaskan kita baru bisa jadi investor. Hati-hati kalau nggak ngerti jangan kerjakan ya. Ustazah, anak saya mancing tapi dapat juara, dapat duit, nggak apa-apa. Itu bukan judi, coy. Ya, lomba itu bukan judi. Yang judi itu adalah kalau kita bertaruh. Ya, Mbak Vina punya uang 1 juta, taruh sini. Mbak Smarsa taruh sini. Mbak Dea taruh sini. Aku taruh sini 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Top, dah. Ayo kita main mancing, misalnya kayak gitu kan. Nah, atau ayo kita apa namanya main domino gitu. Nanti siapa yang dapat banyak dia akan bawa uang pulang. Sementara ada kita yang kehilangan uang. Jadi kalau dia taruhan itu ada orang yang dirugikan. Tapi kalau mancing nggak apa-apa itu lomba 17 Agustus pun ada bilang nggak boleh. Agak lain pun sih kawan ini. Semua nggak sih nggak boleh aja. Ya ada lagi namanya main time zone nggak boleh katanya. Lah main time zone itu permainan. Mana unsur judinya? Mana unsur taruhannya? Kecuali ketika orang masuk time zone itu naruh duit 1 juta, nanti ada yang dapat 100 juta, ada yang kehilangan 1 juta. Ada guys, ada yang aduh kita mau berdebat kan buat apa ya kan? Gak ada Nel, time zone itu apa namanya judi, 17 Agustus judi. Agak lain pun sih kalau nggak tahu mana judi, mana permainan. Nah kayak gitu guys, paham nggak teman-teman tuh? Ya, itu kalau mau kita bantah kan buat apa kan guys? Ya biarkan aja lah. Yang nggak mau time zone nggak apa-apa, yang nggak mau 17 Agustus nggak apa-apa, tapi jangan nyalahin orang yang melakukan itu. Harus tahu beda, mana judi, mana permainan ya. Kayak Car Free Day itu kan pakai undian, dapat kulkas, dapat hantu ya, dapat alam gaib, dapat apa, itu judi. Enggak kayak gitu judi itu. Judi itu ada orang yang bertaruh, menaruh duit. Nah, nanti ada orang yang dapat, ada orang yang kehilangan duit.
Nah, kalau Car Free Day itu kan dana dari masyarakat, dari pemerintah, ya kan? Gitu. Nah, itu ya. Udah paham? Udah ya? Ustazah minta doa, amin ya Mbak hamba Allah kita doakan semoga anak beliau sembuh ya guys. Ustazah, kalau arisan juga nggak ada masalah, arisan itu utang piutang, yang penting dibayar, ya kan? Gitu oke. Nah jadi kayak gitulah guys. Ustazah, kayak gimana kalau minjam di bank tapi bank syariah? Aku tetap tidak menyarankan karena tetap ada selisih harga. Ustazah, gimana? Oke aman ya. Bersentuhan wudhu dengan suami sama aja, ya kan? Jangan ngegas lah Za, aku bercanda saja, ya. Jadi, kalau apa tadi? Sebentar ya. Bersentuhan wudhu dengan suami ya, Imam Syafi'i bilang batal ya, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja, oke ya. Oke ya, iya benar Mbak Lis Eti, kata guru saya, mancing sama aja uang dikumpulin itu judi kata guru saya. Mmm. Uang dikumpulin mancing itu karena jadwal mancingnya 1 jam. Kita perlu bayar tempat pancingan itu, kayak renang, bayar tempat renang itu, terus lomba lah berenang. "Sini lomba berenang, sini 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 sini." Bayar uang masuk kan. Kan uang masuk kan sini atau uang peserta kan, "Sini sini sini sini." Terus nyelamlah kalian. Kan nggak seutuhnya uang hadiah dari situ. Iya kan teman-teman? Nah gitu ya guys. Oke, ini aku punya kolam renang ya, silahkan berenang. Sini uang masuk 100.000 per orang. Nah, ya kan? Nah, uang daripada hadiah kan tidak mutlak dari situ, Mbak. Oke ya. Oke, kayak profesor ustazah kalau bicara. Profesor juga. Profesor itu kalem guys, nggak kayak aku. Aku profesor kalau kacamataku dibalein. Ustazah, oke, batal nggak wudhu jika bersentuhan dengan anak laki-laki dan keponakan? Tidak ya, anak laki-laki ponakan tidak batal ya. Ustazah, oke, kalau kita dapat uang dari undian, dari minimarket, nggak ada masalah. Itu kan reward kan. Kayak misalnya nih, aku ada undian macam siapa yang capai target dapat handphone, kayak gitu nggak masalah kan. Karena dia tidak ada taruhan. Almarhum suami non muslim, oke, sudah wafat, oke. Saya dan anak nomor satu mualaf, oke. Hak warisnya dipakai anak nomor 2, apa hukumnya? Dipakai anak non nomor 2. Ya hak waris harus diatur di perdata. Kalau Mbak Ridho dipakai anak yang non muslim silahkan. Kalau nggak Ridho bisa diperdatakan, ya kan? Nah, Ustazah, oke aman ya guys, sehat selalu ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Anak tiri tidak wudhu, berarti wudhu bersentuhan tidak batal ya. Itu adalah mahram muakkad namanya. Mahram sementara selama orang tuanya masih bersuami istri, ya kan? Ustazah, oke, bolehkah kita dengar lagu selain sholawat Islam? Jangan dijadikan hobi. Teman-teman jangan terlalu sering dengerin lagu. Tapi bukan berarti ketika teman-teman makan ada musik teman-teman lari. Ada temanku memang dia tidak mau dengerin musik. Nah, termasuk aku juga tidak menyarankan untuk mendengarkan musik dalam waktu yang cukup lama karena itu akan mengeraskan hati. Tapi nggak kayak gitu juga aku lagi makan mie ayam sama dia, datang pengamen dia kabur. "Hei cuy, kenapa engkau kabur? Ada lagu Nel." Nggak kayak gitu juga, keles kayak gitu ya. Ya tetaplah makan dulu habis itu pulang lari dan ini fakta guys, ya kan. Jadi nggak seperti itu. Cuman jangan dijadikan hobi sambil menyuci, teman-teman denger musik, sambil masak denger musik. Nggak kayak gitulah, putar murotal Al-Quran ya kan. Putar di rumahnya sambil nyuci murotal, sambil ngaji murotal, ayat-ayat ruqyah biar jinnya pergi. Kayak gitu, itu bisa kan ada speaker murotal, udah aku spill kan. Kayak gitulah, lari dia guys. Oh aku tinggal sendiri, bertiga orang lari. Nah boleh lari, musik, alamak jang. Masa aku bilang, pengamen berhenti biar kawanku balik. Kan nggak mungkin juga guys. Oke ya. Jadi al khaira inda maqamiha. Segala sesuai itu ada tempatnya. Ustazah, oke udah punya 2 murotal, mantap ya.
Ustazah, oke, kenapa iman saya naik turun? Saya juga bertanya, Mbak, kenapa iman saya naik turun ya? Mbak, mau dia ustadz ya, mau dia ulama, semua sama, Mbak. Selagi dia manusia bernyawa, al iman yazid wa yanqus ya. Iman itu kadang naik, kadang turun, Mbak. Itu biasa, Mbak. Yang penting saat imannya naik, Mbak kerjakan, ya kan? Kalau Mbak imannya turun, Mbak tetap kerjakan. Nggak ada masalah iman turun, ntar juga naik lagi. Ya nggak ada masalah kita malas, ntar juga rajin lagi ya kan. Malas itu juga biasa, itu kan cuma perasaan, yang penting tetap kerjakan, oke. Oke Ustazah, kalau cabutan di warung nggak apa-apa. Berarti di mobil juga jangan dengerin musik ya Zah? Ya, teman-teman boleh switch ke musik-musik yang mengandung nilai, atau sholawat, ada value, atau putar ayat Al-Quran lebih menenangkan hati. Ya pasti, manfaatnya lebih besar ya kan. Jangan, aku tidak bisa hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Bom, pernah mau dengar lagu itu Bom, kucingku? Bomnya nggak dengerin itu. Ah, lucu ya. Oke, oke, oke. Ustazah, oke, bentar ya. Puasa Senin Kamis, misal Senin tidak puasa, Kamis puasa, boleh nggak? Boleh dong, iya. Karena puasa Senin Kamis itu tidak wajib ya kan. Nah, oke, oke. Warna jadi putih hampir beku wajar. Itu kadar fruktosa dalam madunya, Mbak. Itu terjadi pada madu karet karena lebah yang dihisap oleh karetnya. Kadar fruktosa kayak gumpalan. Itu bukan beku. Itu kadar fruktosa alami dalam madu ya. Ustazah, oke aman ya. Oke, dengar oke, saya samping rumah saya kedai, selalu pasang musik 9 malam. Gimana itu terdengar jelas ya? Nggak ada masalah. Kan orang bukan kita ya. Ustazah, nggak pandai Ustazah nyanyi weh, kalah sama Ustazah Fitri. Oh iya, aku nggak pandai nyanyi. Kalau aku pandai nyanyi bahaya nanti. Jadi artis aku bukan jadi ustazah. Mak, kataku sama makku, aku nggak pandai nyanyi mak ya. Lain musik, lain suaraku. Satu keluarga kita kayak gitu mak. Alhamdulillah kalian nggak pandai nyanyi. Nah, kalau kalian panggil nyanyi jadi artis, kalian pusing mak nanti. Oke, Ustazah, ada imam yang saya jumpa tiap sholat lupa ruku. Terakhir baca doa macam sholat subuh. Setiap sholat lupa ruku. Apakah dia sujud tilawah terus? Bisa jadi dia sujud tilawah terus nih imam ini. Coba tanya dulu, mam itu sujud tilawah atau cuma lupa terus ruku ku tengok? Tanya aja lah sama dia, aku pun tak tahu kenapa dia lupa ruku. Jangan-jangan dia sujud tilawah terus. Iya kan? Dia baca ayat sejadah, sujud tilawah terus. Baca ayat sujud tilawah terus. Atau saat dia ruku, mbak lagi mikirin aku. Terus nggak kelihatan dia ruku. Coba dipastikan dulu ya. Oke. Ustazah, oke, jangan-jangan dia itu apa? Baca sujud sejadah, guys. Oke. Nah, Ustazah, oke, jadi artis nggak kenal aku. Oke, guys, Ustazah nyambung WiFi warung tetangga. Dia izin nggak? Kalau dia nggak izin nggak bisa, itu nyuri namanya. Tapi kalau dia izin boleh ya. Ustazah, WiFi itu bisa izin kok guys. Kan dia segitu aja bayarnya terus kan. Macam aku, tetanggaku, minta WiFi yuk pakailah. Ya kan, aku udah pasang WiFi yang besar sekali Mbps-nya sampai live-nya lancar kayak gini kan. Walaupun ada ngelek-ngeleknya juga aku tengok. Ustazah, oke, Bapak tiri tidak Mbak Leo itu adalah bagian dari mahram ya karena ikatan pernikahan ya. Ustazah, oke, kalau habis bacaan ruku atau sujud harus diam dulu baru lanjut. Ya, itu namanya tumak ninah. Tumak ninah itu hukumnya wajib ya, Mbak. Tumak ninah itu hukumnya wajib ya. Nah, tumak ninah itu diam sebentar di antara gerakan sholat. Contoh misalnya gini ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Nah, nanti baca diam sejenak. Allahu Akbar gitu ya. Ustazah, oke, aku juga berbagi WiFi dengan tetangga. Iya dong. Nah, tumaninah itu wajib ya. Ustazah, Mbak Mastalinda, potak kicuah di nantarang. Atau tadayo guruan sayang. Lagu Minang ya. Ustazah, boleh nggak jawab salam laki-laki di DM walaupun nggak kenal? Tidak terlalu perlu sih. Mubah aja, boleh tidak ada keharuman ya. Ustazah, kalau anak angkat perempuan bersentuhan dengan ayah angkat,
angkat batal selagi dia bukan nasab kita ya. Saya baru tahu namanya tumak ninah ini. Oh iya, jadi tumak ninah gini gini. Gini. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Tumak ninah itu hukumnya wajib. Dia adalah rukun sholat. Coba dibaca buku sholat anak SD aja. Gak usah yang tinggi-tinggi deh. Ya ada namanya ruku dengan tumak nina, iktidal dengan tumak nina, duduk antara dua sujud dengan tumak nina. Apa itu tumak nina? Tumak nina itu diam sebentar di antara gerakan sholat. Ya itu wajib, kalau nggak sholatnya nggak sah ya. Contoh, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu Akbar. Nah, diam di antara gerakan dan bacaan wajib. Kalau enggak sholatnya enggak sah. Ya, semua gerakan sholat. Nah, yang paling penting adalah kalau mau buru-buru jangan skip jangan skip tumak ninahnya. Skip aja iftitah dan ayat pendeknya. Jadi tumak ninahnya tetap dipakai. Kalau mau buru-buru yang penting iftitah dan ayat pendek boleh tidak dibaca ya. Ustazah, oke, aku sekarang lagi kodo puasa Ramadan tahun kemarin di hari Senin ini. Apakah masih bisa puasa kodo? Bisa. Puasa kodo batasnya bisa sampai ini ya teman-teman ya, bisa sampai 1 hari menjelang Ramadan ya, 1 hari menjelang Ramadan ya, 1 hari menjelang Ramadan. Tapi 1 hari menjelang Ramadan udah nggak boleh lagi, itu hari Syak. Cuma masalahnya di Indonesia ini Ramadan itu 2 tanggalnya sampai 2 hari lah antara Muhammadiyah dengan NU ya. Oke, Ustazah, oke, Quran per 5 juz masih ada. Ustazah kalau nggak baca iftitah gimana sholatnya? Nggak baca iftitah sholatnya sah ya. Gak baca iftitah sholatnya tetap sah ya Mbak. Oke. Ustazah bulan Rajab sampai tanggal berapa? Aku kurang paham. Belum aku hitung. Ya yang penting sekarang kita pertengahan Rajab ya. Makan minum apa bisa membatalkan wudhu? Makan minum tidak membatalkan wudhu. Kecuali makannya sambil buang angin ya. Ustazah doa iftitah itu harus dibaca setiap sholat sunat. Doa iftitah itu tidak wajib ya pada semua jenis sholat ya. Jadi dia tidak wajib pada semua jenis sholat. Sholat apapun tidak pakai iftitah tidak ada masalah. Cuman sayang aja karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad ya. Ustazah sebentar ya. Oke, Ustazah kalau lagi buru-buru boleh nggak sebentar ya. Kalau buru-buru boleh nggak keselesai salam? Keselesai salam itu apa artinya? Ustazah kalau sholat tidak mandi sah nggak? Sholat tidak mandi nggak apa-apa. Yang penting tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan haid ya. Ustazah, kalau lupa tumak ninah sholatnya tidak sah. Jadi sholat itu harus tenang. Kalau teman-teman mau buru-buru boleh bacaan ruku dan sujud 1 kali aja. Tapi iftitahnya jangan di skip ya. Aku tadi bangunnya kesiangan tapi pengen puasa sunnah Senin dan Kamis. Boleh nggak? Boleh selagi belum makan dan minum. Tapi kalau udah masuk lontong tadi tentu nggak bisa lagi, oke? Dulu belum tahu gimana, nggak ada masalah. Aku kira tumak ninah itu udah diketahui banyak orang loh guys. Makanya aku jarang nyampaikan kan tentang tumak ninah kan guys. Nah tumak ninah itu kan tenang sebentar kan dalam sholat kan. Nah sholat tarawih berjemaah sholatnya cepat-cepat. Ingatkanlah imamnya. Boleh cepat tapi tetap pakai tumak ninah ya. Bila suami minta hubungan suami istri di bulan Ramadan itu gimana? Nggak usah kasih mbak. Dipaksa juga mbak kabur aja balik lagi nanti maghrib mbak. Kenapa? Karena kalau berhubungan badan di siang Ramadan itu repot mbak. Mbak dosa mbak. Kalau mbak nggak mau berdosa mbak bayar kafarat mbak. Kafaratnya itu puasa 60 hari berturut-turut mbak.
ya, dan kemudian memberi makan 60 orang fakir miskin, Mbak. Atau memberi pakaian 60 orang fakir miskin, itu duitnya banyak, Mbak. Satu orang 1,4 kilogram kali 60 orang itu 42 kilogram, Mbak. Nah, kalau satu pakaian 200.000 kali 60 orang itu bisa 12 juta, Mbak. Ya, atau kalau Mbak mau ganti puasa itu 60 hari nggak boleh putus, Mbak. Nggak yakin aku wajah-wajah kayak kawan-kawan puasa 60 hari. Langsung diare, guys. Nggak ada itu. Ya, nggak yakin aku ini profil picture-nya miring-miring semuanya. Puasa 60 hari. Ini 5 hari aja Ustazah. Boleh nggak puasanya cuma 2 hari aja? Boleh nggak Ustazah puasa yang mulbitnya sehari aja? Boleh nggak setengah hari doang terus makan lagi lanjut puasa lagi? 60 hari pula. Kafarat. Nggak yakin aku. Ya, nggak usah berhubungan badan di siang Ramadan, ya kan? Sedangkan 3 hari aja saja boleh nggak puasa yaumul bid, siangnya makan lanjut puasa lagi. Terlalu kreatif, ya udah batal, nggak usah lanjut lagi puasa guys. Kan pertanyaan 3 hari yang lalu mau tidur bikin aku ketawa guys, serius. Ustazah boleh nggak saya puasa, siangnya saya makan, terus saya lanjut puasa lagi. Memang polos dan kreatif kawan-kawanku ini. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan berhubungan badan, 60 hari ndak yakin aku. Oke, Ustazah boleh nggak duha belum mandi? Boleh, nggak ada masalah, yang penting tidak dalam keadaan junub ya. Iya, tapi dia lanjut lagi puasa katanya Mbak, puasa anak kecil. Ya, aku kadang-kadang mau tidur aku ketawa ya. Terlalu polos lah kawan-kawan ini ya, tapi harus dijawab ya kan guys. Oke, gitu ya. Malam boleh ya, Za? Malam boleh, Mbak jangan khawatir. Malam boleh, mainkan kopling, hati-hati tikungan ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, malam boleh, malam Ramadan boleh ya. Alhamdulillah, rupanya boleh kalau malam. Gitu ya. Niat puasa kodo boleh nggak sekarang dipasang niat? Kalau puasa kodo harus pasang niat sebelum azan subuh ya. Dia tidak bisa lagi pasang niat di azan subuh ya. Oke, oke. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, doa anak untuk anak yang nggak sembuh-sembuh. Sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu doakan anaknya untuk sembuh ya. Ustazah, oke, yang baca surat Al-Quran ada jawaban. Jawabannya gimana? Maksudnya gimana Mbak? Kurang paham aku. Ustazah, oke, di sujud akhir sholat sunnah boleh nggak baca Allahumma rzuqni makhraja? Oke, baca doa Allahumma rzuqni makhraja di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu bisa dibaca di sholat sunnah dan kemudian sholat fardu ya, di sholat sunnah dan di sholat fardu ya. Ustazah, aku mencintai Palestina sebagaimana aku mencintai tanah airku. Aku juga. Setidaknya kita bantu dengan bantuan atau dengan doa. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Ya Allah, bantulah keluarga dan para mujahid di Palestina ya. Ustazah, oke, amin amin Mbak Eko Boy ya. Ustazah, oke, jika di masjid masih mengaji, masih bisa sahur, masih bisa. Jadi batas sahur itu adalah azan. Kalau seandainya masih ngaji-ngaji di masjid, masih bisa sahur. Sama dengan batas wudhu adalah azan. Batas wudhu adalah azan. Salah, batas tahajud dan witir adalah azan subuh. Ya, selagi masih azan subuh, kita masih bisa untuk melakukan yang namanya tahajud dan witir serta bersahur ya. Ustazah, ibu saya sakit stroke tapi tiap hari minum obat 3 kali kejang. Mau puasa gimana? Tidak harus puasa. Kalau akalnya masih sempurna karena dia stroke, maka dia boleh membayar fidyah saja. Tapi kalau akalnya udah nggak sempurna, dia udah pikun, maka dia bebas dari fidyah. Oke, jadi kalau orang pikun nggak wajib puasa, nggak wajib sholat. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, silahkan tapi pikunlah dulu, cuy. Oke, ada 4 golongan orang yang boleh meninggalkan sholat. Pikun, gila, anak-anak, dan dibius. Kalau teman-teman nggak mau sholat, boleh pikun, gila dulu, balik ke anak-anak atau suruh bius aja. Bius, udah jadwal zuhur, bius cuy, bius sampai asar.
Nah, kayak gitu guys. Nah, jadi orang yang dioperasi itu kan guys, misalnya dioperasi gitu kan. Nah, terus itu dia nggak wajib ganti guys. Iya kan? Nah, kayak gitu. Kalau haid masih bisa lari, batas haid cuma 15 hari. Iya kan? Nah, bius aku ngapa? Aku nggak mau sholat isya. Silakanlah, biusnya besok besok pagi. Oke ya. Nah, jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, pikunlah dulu. Nggak apa-apa juga sama aku. Nanti kalau teman-teman tanya, Ustazah, mak aku pikun, nggak usah sholat. Oke, ada doa nggak biar pikun? Ah, biar pikun, oh biar nggak pikun, astagfirullahaladzim. Kalau biar nggak pikun, dipakai pikirannya untuk menghafal. Semakin kita semangat menghafal, semangat belajar, hadir majelis taklim, belajar dipakai insya Allah jauh dari kepikunan. Kukira minta doa pikun pula kawan. Oke, kalau ada mau juga nih Mbak Desca. Ya puasa hirup minyak angin jangan Mbak, karena itu syubhat. Karena ada cairan yang masuk walaupun dalamnya udah berbentuk gas ya. Oke gitu ya, aman ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar-agar teman-teman dapat video terbaru, kita cuma ngobrol aja. Aku nggak mau pikun, masa iya nggak mau pikun? Belum tentu nggak enak guys. Coba dulu tanyalah sama orang yang pikun, barangkali enak. Ya kan, kita kan belum tahu aja. Jangan-jangan enjoy dia, nggak ada masalah. Nggak mikirin gibah dia, nggak mikirin fitnah dia, nggak mikirin namimah dia, nggak mikirin dia apa-apa kan, bisa jadi kan. Nah, Ustazah, gimana kalau bulan Ramadan kesiangan mandi junub? Nggak apa-apa, mandi aja dan lanjutkan puasa. Tapi jangan lagi pakai sahur ya. Pikun itu apa? Orang Malaysia tak tahu pikun. Pikun itu lupa ingatan akibat sudah tua. Ya, gitu ya. Nah, orang Malaysia tak tahu pikun guys, betulan. Oke, puasa sendawa tidak batal. Menelan sisa makanan, sendawa, kemudian menelan dahak saat berpuasa dan saat teman-teman sholat itu tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan sholat. Ya, jadi telanlah. Jadi karena dia tidak datang dari luar dan tidak bisa menghilangkan dahaga. Telanlah. Buanglah ya. Oke. Ustazah, membersihkan telinga batal nggak saat puasa? Nggak, kecuali kalau ada cairan yang masuk ya. Ustazah, oke. Kencing bayi najis nggak? Sebelum dia makan nasi, kencing bayi laki-laki tidak najis. Kencing bayi perempuan najis. Tapi kalau dia udah makan nasi, semuanya najis ya. Oke. Saya ingin sekali mempunyai hati, pikiran dan bersih. Tanpa prasangka buruk, tanpa rasa benci. Bisa Mbak pakai teori detachment aja ya, tawakal, jangan berharap validasi dari orang lain, jangan cepat-cepat menilai orang lain ya. Ustazah, oke, Mbak Ida Zaki boleh chat tokonya, nanti diganti baru, ya, nanti diganti baru, chat aja tokonya atau DM aku nanti aku kasih nomor adminnya ya. Kencing kucing apakah najis? Kencing kucing itu najis ya. Kencing kucing itu najis, buang air besar kucing juga najis. Tapi kalau bulunya tidak najis, bulunya itu najis sih, tapi najisnya najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Oke, nah saya la haula wala quwata illa billah. Saya udah umur 71 tahun. Mana yang penting sholat ganti atau sholat? Sholat ganti itu hanya bisa dilakukan kalau Mbak ingat ya. Oke, Ustazah, Al-Quran rusak boleh dibuang, boleh